Shalom bagi kita semua. Di sini kami dari kelompok yang membahas tentang audit keamanan sistem informasi perpustakaan kampus Medan menggunakan kerangka kerja COVID-5. Kami kelompok yang terdiri dari Bella Indriani, Bella Bernadetta Nadabdab, Jevanya Oktora Zingaringgun, Meliana Malau, dan Sari Indah. Dengan saya Sari Indah, saya akan mulai abstraknya. Keamanan merupakan hal yang penting dalam sistem informasi guna untuk memberikan rasa nyaman dan aman dalam meningkatkan pelayanan baik secara pribadi ataupun umum dalam mengakses sistem informasi perpustakaan. Perpustakaan Kampus Medan belum pernah melakukan audit keamanan terhadap sistem informasi yang ada, di mana pernah mengalami kejadian website tidak bisa diakses beberapa saat. Untuk dapat menghindari kejadian yang tidak diinginkan untuk yang kedepannya, maka diperlukannya audit keamanan sistem informasi. Kerangka kerja COVID-5 yang dapat digunakan sebagai acuan untuk tata kelola sistem informasi untuk mendapatkan tujuan yang diharapkan. Pada penelitian ini hanya membahas pada proses pengelolaan keamanan, mengelola keamanan, yaitu meliputi domain APO13, mengelola keamanan, dan DSS05, mengelola layanan keamanan. Fitur yang digunakan dan alat ukur menjangkau keseluruhan komponen yang untuk melakukan audit keamanan sistem informasi. Hasil dari penelitian ini untuk tingkat kematangan A, AS dan IS, APO 13 bernilai 1,82 dan DSS 05 bernilai 1,87. Rata-rata nilai kematangan dari kedua domain tersebut yaitu 1,84 dan berada pada level 2 atau managed. Nilai tingkat kematangan yang ingin dicapai pada sistem keamanan seharusnya mencapai level 5. Kata kunci keamanan sistem informasi COVID-5 DSS05 APO 13. Penulis koresponden Pande Putu Gede Putra Pertama, Wayan Ardiansa, Faculty of Computer Science, STMIC, Stikom Bali. Pendahuluan, penggunaan TI saat ini telah menyebar hampir ke seluruh aspek kehidupan dan profesi, tidak terkecuali instansi. Kampus sebagai institusi pendidikan yang memiliki banyak divisi dan staf serta mahasiswa membutuhkan suatu sistem informasi agar dapat membantu mempercepat dan memperoleh kebutuhan informasi. Penggunaan TI akan bermanfaat jika penerapannya sesuai dengan tujuan, visi, dan misi organisasi yang telah diterjemahkan ke dalam rencana strategis organisasi tersebut. Sehingga tujuan organisasi akan tercapai jika rencana dan strategi TI diimplementasikan selaras dengan rencana dan strategi organisasi yang telah ditetapkan. Pemanfaatan TI sebagai salah satu faktor pendukung untuk melaksanakan rencana strategis perpustakaan kampus Medan tersebut di atas dikembangkan secara optimal. Pemanfaatan TI di sebuah lembaga pendidikan tinggi secara teori diyakini akan memberikan kemudahan dan efisiensi dalam kaitannya dengan sistem informasi yang dapat diterapkan. Namun demikian, untuk mencapai kemudahan dan efisiensi administrasi dalam penerapan memerlukan tata kelola yang baik dalam suatu instansi. Hal lain yang terkait dengan sistem teknologi informasi di perpustakaan kampus Medan, yakni tentang sistem informasi perpustakaan menjadi sivitas penting karena sistemnya sering bermasalah atau mengalami gangguan, seperti halnya pada data buku yang terdapat pada sistem tidak sesuai dengan bentuk fisiknya dan posisi buku selalu tidak ada tempatnya yang sesuai dengan sistem. E-library merupakan sistem informasi yang dikembangkan untuk mempermudah pengguna dalam pengolahan data perpustakaan bagi mahasiswa dan dosen.
Pengolahan data yang diterapkan pada sistem e-library meliputi beberapa hal seperti data buku, skripsi, proceeding, peminjaman, dan pengembalian. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita Meliana Malau. Keamanan merupakan yang penting dalam sistem informasi, terutama dalam melindungi hal yang bersifat rahasia dan ketersediaan aset informasi yang ada, baik dalam menyimpan dan mengelola. Framework yang dapat memetakan kejadian yang memungkinkan berhubungan dengan keamanan sistem informasi yang nantinya akan berhubungan dengan informasi di mana dapat melakukan antisipasi terhadap kejadian tersebut. Audit sistem informasi merupakan suatu proses pengumpulan data, penilaian atau pengevaluasian yang dilakukan untuk menilai teknologi informasi yang ada pada sebuah organisasi ataupun perusahaan. Ada beberapa jenis audit seperti audit kepatuhan, audit keuangan, audit keamanan, dan audit operasional. Audit dilaksanakan untuk menilai efisiensi dan efektivitas kegiatan suatu organisasi dalam prosesnya untuk mencapai tujuan organisasi tersebut. Efisiensi dan efektivitas merupakan dua hal yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Control Objective for Information and Related Technology atau COBIT adalah seperangkat sumber daya yang berisi semua informasi yang dibutuhkan organisasi untuk tata kelola TI dan kerangka kontrol. COBIT memberikan praktik yang baik di seluruh domain dan kerangka proses dalam struktur kelola logis untuk membantu mengoptimalkan kemampuan TI dalam investasi dan memastikan bahwa TI berhasil dalam memberikan kebutuhan bisnis. Yang kedua, metode penelitian. Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti adalah audit keamanan sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain APO13 dan DSS05. Metode evaluasi tata kelola yang digunakan dengan menggunakan framework COVID-5 dengan mengambil domain EDM4 memastikan pengoptimalan sumber daya. APO4 mengatur inovasi, APO7 mengatur sumber daya manusia. Model asesmen proses COVID-5 ini mengacu pada konsep model tingkat kapabilitas ISO atau IEC 15504. Hasil penelitian evaluasi tata kelola sistem informasi e-library dilakukan dengan mengukur maturity level tata kelola teknologi informasi dalam pelayanan e-library adalah 2,96. Berada pada level 3 yang bermakna bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara established dan peningkatan kematangan dari level 3 ke level 5. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman kita, Bella Indriani. Selanjutnya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah, dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan studi kasus yang berorientasi untuk memahami, menggali, dan menafsirkan arti dan peristiwa-peristiwa dan hubungan dengan orang-orang yang biasa dalam kasus tertentu. Ini biasa disebut dengan penelitian kualitatif, dengan menggunakan pengamatan terhadap fenomena-fenomena atau gejala-gejala sosial yang alamiah yang berdasarkan kenyataan lapangan atau empiris. Dalam penelitian ini, kasus yang diteliti adalah audit keamanan sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain APO13 dan DSS05. Selanjutnya yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Dalam penelitian ini,
Kasus yang diteliti adalah audit keamanan sistem informasi menggunakan framework COVID-5 pada domain APO13 dan DSS 05. Metode evaluasi tata kelola yang digunakan dengan menggunakan framework COVID-5 dengan mengambil domain EDM 4 atau memastikan pengoptimalan sumber daya. APO4 mengatur inovasi, APO7 mengatur sumber daya manusia. Model asesmen proses COVID-5 ini mengacu pada konsep model tingkat kapabilitas ISO IEC 15504. Hasil penelitian evaluasi tata kelola sistem informasi e-library dilakukan dengan mengukur maturity level tata kelola teknologi informasi dalam pelayanan e-library adalah 2,96 yang berada pada level 3, bermakna bahwa pengelolaan teknologi informasi dilakukan secara stabilized dan peningkatan kematangan dari level 3 ke level 5. Untuk 3.1 selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Bella Bernadetta. 3.1. Identifikasi proses teknologi informasi. Proses teknologi informasi yang sesuai dengan standar COVID-5 ini terkait dengan permasalahan yang sudah diterapkan. Adapun beberapa susunan sesuai dengan domain yang digunakan ditunjukkan pada tabel 1 sebagai berikut, di mana IT domain line plans and organizer itu IT prosesnya itu APO13 dan deliver service and support itu DS05. Deskripsi tiap-tiap proses teknologi informasi tersebut di atas dipaparkan pada tabel kedua, yaitu domain proses APO13, deskripsi prosesnya mengelola keamanan DSS05, yaitu deskripsi prosesnya itu mengelola layanan keamanan. 3.2. Identifikasi control objectives. Identifikasi proses pada COVID-5 memiliki detailed control objectives pada tiap proses, yang merupakan alat kontrol dari proses IT tersebut. Aktivitas pada proses yang digunakan pada penelitian ini dapat dilihat pada tabel 3, di mana proses IT pada APO13, aktivitas prosesnya APO13.1, APO13.2, APO13.3, di mana deskripsinya bisa dilihat sebagai berikut, dan DSS05, di mana DSS05, 01, 02, 03, 04, 05, di mana deskripsi aktivitasnya dapat dilihat sebagai berikut. 3.3. Menentukan tingkat kematangan. Tingkat kematangan atau maturity level ini bukan hanya untuk menggambarkan pengukuran yang dilakukan sejauh mana, tetapi apakah memenuhi standar proses pengelolaan teknologi informasi yang baik. Tingkat kedewasaan tersebut dapat digunakan untuk peningkatan pengelolaan proses teknologi informasi dan sekaligus digunakan dalam melakukan identifikasi skala prioritas untuk peningkatan pelayanan yang dilakukan. Kematangan yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu merupakan representasi proses teknologi yang berlangsung di perpustakaan dengan nilai atau angka yang diperoleh, di mana rumusnya maturity sama dengan total nilai dibagi jumlah sosial. Soal. Selanjutnya, Kesimpulan pada penelitian ini mengenai audit keamanan sistem informasi yang diperoleh berdasarkan dari kuesioner, wawancara, dan dokumen yang ada. Maka didapatkan kesimpulan dan rekomendasi berikut adalah diuraikan mengenai kesimpulan yang diperoleh yang sudah direkomendasikan. Sebagai berikut, yang pertama, audit keamanan sistem informasi ini dilakukan pada perpustakaan Stikom Bali dengan menggunakan COVID-5 yang meliputi domain APO13 dan DSS05 sudah dilakukan dengan baik. 2. Maturity level tata kelola teknologi informasi dalam audit keamanan adalah 1,84, berada pada level 2, manage, yang bermakna bahwa proses dijalankan.
Ketiga, setelah dilakukan analisis pada proses APO 13 dan DSS 05, kapasitas yang harus dicapai adalah ke level 5 sehingga mampu mencapai tujuan melalui rekomendasi jangka pendek dan jangka panjang dengan cara menjalankan SOP dan mekanisme yang sudah ada dalam pelayanan keamanan di perpustakaan dan melaksanakan pelatihan mengenai keamanan sistem dan tugasnya. Inilah hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang, kami mohon maaf. Terima kasih sudah menonton.